Halo, salam multikultur. Jumpa lagi di podcast kampus Kisah Alumni Inspiratif Universitas Surabaya. Pergi ke pasar membeli cemani. Cakep. Berjalan santai sambil berpuisi. Cakep. Mari simak podcast alumni. Cakep. Kisah bermakna penuh inspirasi. Cakep. Kali ini luar biasa kita kedatangan alumni spesial dari Jakarta yang kebetulan hadir di kota Surabaya dan kembali datang ke kampus Universitas Surabaya. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Nama alumni adalah Mira Sukamto. Ya, Mira Sukamto adalah alumni dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Ya, nanti Bu Mira akan menjelaskan lebih detailnya. Sehari-hari beliau adalah business owner, ya, business owner, founder dari sebuah perusahaan nasional dalam bidang oil dan gas. Ya, nanti kita akan tanyakan sepak terjang beliau di dalam pekerjaan ini. Tetapi yang menarik, beliau akan sharing banyak hal yang inspiratif, khususnya bagi para mahasiswa yang sekarang kuliah. Baik, kita sapa saja tamu kita pagi hari ini. Selamat pagi, Bu Mira. Selamat pagi, Pak Penny. Salam multikultur. Salam multikultur. Terima kasih Bu Mira di tengah-tengah kesibukannya bersedia hadir untuk menjadi narasumber di podcast kampus kami. Dan tentu ini menjadi kesempatan yang menarik untuk bisa menceritakan berbagai pengalaman selama menjadi mahasiswa di Ubaya sampai lulus, dan tentu juga setelah menjadi seorang entrepreneur, business owner. Oke, mungkin saya persilakan Bu Mira menjelaskan dulu secara singkat bidang usaha dan kegiatannya sekarang ini seperti apa. Silakan Bu Mira. Oke, terima kasih Pak Benny buat kesempatannya. Senang sekali saya bisa balik ke kampus tercinta. Terima kasih Bu. Jadi kesibukan saya tentu yang utama ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, iya. Satu suami, satu anak, dan selebihnya saya mengurus beberapa kegiatan usaha. Salah satunya di bidang oil and gas, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Mira. Setahu saya beliau ini sangat sibuk dan sangat banyak aktivitasnya. Jadi kalau bisa menyempatkan waktu ini sangat luar biasa. Nah, saya mungkin mulai dulu. Bisa cerita dulu Ibu sebelum masuk Ubaya itu SMA-nya dari mana, Bu? Saya SMA Petra 2, Pak, Manyar. SMA Petra 2 Manyar. Ya, saya sejak TK, SD, SMP, SMA di Surabaya di Petra, Pak. Di Petra. Ya. Oh, luar biasa. Petra Manyar terkenal, Bu, ya. Nah, dulu masuk ke Ubaya, alasan memilih Ubaya apa, Bu, dulu? Jawaban jujur, Pak. Ya. Hanya sebuah accident. Oh. Tentu accident yang ada reasonnya. Ya. Jadi lulus dari SMA, sebetulnya saya berpikir untuk kuliah di luar negeri. Ya. Karena adik saya sudah ke sana terlebih dahulu gitu. Saya pikir secara otomatis orang tua saya juga akan mengirim kasih juga saya ke luar negeri, ya. Ternyata orang tua saya bilang, kamu perempuan di sini aja temenin mama papa. Nanti nggak ada orang di rumah. Itu buat saya shocking, Pak. Ya. Karena saya sebetulnya yang terpikir bukan kuliahnya, tapi berpetualangnya. Iya, pengalamannya bisa keluar, ya. Jika bisa di luar negeri. Ya. Kemudian saat itu orang tua saya menghibur dengan bilang, ya sudah, kita jalan-jalan aja ke luar negeri. Nanti kamu sekolah di sini aja gitu. Nah,
top of mind saat itu adalah Ubaya. Ubaya. Oh, Ya. terima kasih Bu. Tahun berapa itu Bu ya? Tahun 90, Pak. Tahun 90 Ya. ya. Sebagai anak yang dibesarkan dengan pendidikan yang swasta semua, Ya. tentu top of mind saat itu sudah Ubaya. Jadi Jadi- tidak ke PTN ya, langsung memilih Ubaya Bu Tidak. ya? Karena saya juga tidak pernah terpikir untuk masuk ke negeri, Pak. Iya, iya. Jadi saya pergi ke luar negeri, saya hanya cari teman terdekat saya siapa yang juga akan masuk di Ubaya. Saya nitip semua data saya bilang daftarin saya. Teman sekolah Petra juga. Teman sekolah Oh. Petra, alumni Ubaya juga saat Iya, ini iya, berada iya. di Bali, Iya, iya. berkarir di tourism. Iya, iya. Dan saya titip begitu saja. Saya serahkan semuanya. Kebetulan ayah dan ayah kenal. Saya bilang daftarin. Kalau perlu bayar, tolong bayarin, nanti papa saya bayar. Saya sesederhana itu. Iya, iya. Ditanya, kamu mau daftar di fakultas apa? Bahasa Surabaya, mbuh sak karepmu. Bu, sekarang Gitu. iya, Kamu iya. daftar apa? Ikut juga. Aku ikut. Oh, oke, oke. Gitu. Ya, begitulah accident saya masuk di Ubaya, Pak. Iya, iya, iya. Luar biasa ya ceritanya. Jadi memilih Ubaya karena memang Ubaya saat itu top of mind ya. Iya. Ya, dan langsung memilih kuliah Ubaya di fakultas manapun asalkan Asal Ubaya. Asal Ubaya. Iya. Nah, dan akhirnya masuk ke Fakultas Bisnis dan Ekonomika dulu, Fakultas Ekonomi. Waktu itu hanya fakultas, Fakultas ekonomi ya Ekonomi. namanya. Iya, Ya. iya, iya. Buat saya nggak bisa kuliah di luar negeri, tentu saya juga nggak mau kuliah di tempat yang tidak bergengsi. Betul. Saat itu sebagai mungkin apa ya, masih hijau gitu ya. Pemikiran saya cuman itu, brand aja yang saya pikirkan. Betul, betul. Iya, iya. Baik, terima kasih Bu. Jadi memilih Fakultas Ekonomi dan tahun 90. Iya. Tahun 90 Saya masuk tahun 90, ya. Pak. Dan luar biasa para pendengar podcast, selama berkuliah di Fakultas Ekonomi Ubaya, berapa tahun itu Bu? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya, Iya. 4 tahun. Tentu banyak pengalaman yang diperoleh, nilai-nilai apa yang diperoleh, apa hanya sekedar kuliah saja, habis kuliah pulang, atau ada kegiatan lain mungkin aktif di organisasi atau kegiatan apa lagi? Silakan Bu. Saya memang bukan tipe kupu-kupu, Pak. Nah, bukan kupu-kupu Saya ya. tidak kuliah pulang. Iya. Pertama karena latar belakang saya masuk Ubaya dengan fakultas mbuh sakarepmu itu, Pak. Iya. Tentu itu bukan passion saya. Karena memang saya tadinya ingin sekolah musik di luar negeri. Jadi jauh. Ya, ya, Jauh ya, sekali, ya. Pak. Iya. Jadi pada saat saya pertama kali masuk, yang saya cari adalah pelarian, quote unquote pelarian, supaya saya ini tidak terlalu boring di Ya, kampus. Jadi saya mulai mencari tahu ada kegiatan apa di sini. Jadi sejak masa waktu itu orientasi mahasiswa, Betul. saya sudah mencoba mencari tahu. Dan kemudian ada UKM paduan suara pada saat suara, itu. betul. Itu satu-satunya yang agak bersinggungan dengan musik, Pak. Iya, iya, iya. Jadi saya langsung mencari tahu bagaimana cara saya bergabung di UKM itu, dan kemudian saya menjadi pianis. Iya, iya, iya. Tahun pertama saat itu, pada saat saya bergabung adalah tahun pertama buat paduan suara Ubaya mengikuti kompetisi nasional. Nasional. Ya, Ibu langsung jadi pianis itu?
langsung jadi pianis. Iya, iya. Dan saya masih ingat kompetisi itu tidak mendapat blessing dari rektorat, Pak. Dalam arti blessing dalam bentuk funding. Funding, pendanaan. Ya. Iya, iya. Di mana Tapi, tempatnya, Bu? Di Jakarta. Kompetisinya. Tapi karena saya butuh pelarian, Iya, iya. maka saya bicara ke ketua UKM. Sudah, kita ikut aja. Dihitung biayanya besar. Iya, Kita cari duitnya lah. Kita patungan, kita cari sponsor dan lain-lain. Berangkatlah kita ke Jakarta, Pak. Iya, iya, iya. Satu bus kita berangkat. Saat Berapa orang itu kira-kira? Total anggota paduan suaranya 40 40. something. Wah, luar biasa ya, satu bis. Ya. Satu bis, ya, ya. Maaf, bukan bis, kita naik kereta. Naik kereta. Sampai di Jakarta baru kita sewa bis. Karena saat itu yang termurah naik kereta. Naik kereta. Dan keretanya juga kereta yang kelas paling murah, Pak. Iya, iya. Yang Ekonomi. penting, iya, kelas ekonomi lemah, Pak. Jadi Iya, yang iya. penting sampai ke Jakarta, Iya, iya, gitu. iya. Dan waktu itu PR3 kita almarhum Pak Hani. Iya, oh Pak Hani ya. Ya, akhirnya kita di sana berjuang dan kita bisa masuk final. Masuk final. Kita masuk final. Akhirnya Pak Hani terbang menyusul ke Jakarta, Pak. Oh. Begitu. Menonton final kita. Dan paduan suara Ubaya masuk 5 besar. 5 besar. Dan kebetulan saat itu saya menjadi pianis terbaik nasional. Di situ. Wah, luar biasa ya. Dari situlah saya mengenal PR3 lebih dekat. Kemudian saya berkenalan dengan beberapa aktivitas-aktivitas yang ada di Ubaya. Saya bergabung ke Senat Universitas saat itu. Ya, dan saya mulai banyak asik ikut dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan. kampus. Iya, iya. Nah, luar biasa ya. Mungkin para mahasiswa ini yang kita bisa ambil dari tadi yang diceritakan oleh Bu Mira, ingin ikut kompetisi di paduan suara di Jakarta Nasional, tapi belum ada dapat pendanaan, tapi tidak menyerah, ya, tidak menyerah, tapi berusaha dengan berbagai cara mencari sponsor, mencari pendanaan, akhirnya dapat pendanaan, kemudian berangkat ke Jakarta dan bisa masuk 5 besar. Nah, ini luar biasa para mahasiswa ya. Jadi kita percaya dengan proses seperti itu justru para mahasiswa ini terlatih ya. Betul, untuk berjuang mencari pendanaan sehingga bisa berangkat. Dan itu hal yang sangat penting hal nantinya. Yang sangat penting ya. Untuk ke depan itu sebuah modal yang sangat penting. Jadi saat itu mungkin supaya tidak misleading, Pak. Ya. Bukan kampus tidak memberi restu kegiatannya, tetapi karena ini program yang mendadak, tidak ada di budgeting awal. Betul. Ya, luar biasa. Nah, saya dengar, jadi sejak itu Bu Mira mulai aktif dalam kegiatan keorganisasian kemahasiswaan. Ya. Dan pernah ada satu cerita yang menarik, ya, di sini juga ada saksi, masih ada saksi hidupnya. Bu Mira dan teman diminta untuk menghadap Menteri Pemuda dan Olahraga waktu itu ya. Nah, ini luar biasa. Ini kan sedangkan kita yang menghadap menteri aja kadangkala belum tentu dapat dan juga belum tentu berani gitu loh. Nah, ini mahasiswa berapa orang waktu itu, Bu ya? 2 orang, Pak, dengan rekan saya seangkatan almarhum. Beliau sudah almarhum, namanya Marta dari FH. Dari FH. Nah, diutus oleh Ubaya
untuk menghadap Pak Menteri dalam rangka apa itu? Meminta dukungan Dukungan Piala Menpora. Piala Menpora. Nah, Iya. mungkin bisa cerita sedikit Bu perjalanannya, kesulitannya yang dihadapi ketika bertemu dengan Menpora. Buat saya saat itu Pak, itu kisah yang sangat konyol, Ya, bodoh, memalukan gitu. ya. Pada saat itu ya. Ya, saya mahasiswi semester 2, Masih semester 2. ya, masih hijau sekali, diberi kepercayaan untuk menjadi ketua panitia lomba vokal grup antar perguruan tinggi se-Indonesia. Oh, itu dalam Ubaya rangka yang mengadakan. Betul. vokal group ya. Betul. Iya, iya. Jadi saat itu ketua Pelkam itu Bapak Yusran Bono. Nah, ini kebetulan hadir Beliau ada di sini. Iya, iya. Beliau adalah salah satu orang yang paling berjasa buat saya untuk memberi pelajaran hidup yang luar biasa di kampus ini. Pada saat itu sebagai mahasiswi, saya lebih banyak kesel dengan Pak Bono. Waktu itu ya? Ya, karena saya sering dibuat nangis Pak. Oh. Kalau ada kegiatan yang mungkin kurang berkenan pelaksanaannya atau bagaimana, waduh, dipanggil, duduk di kursi panas di depan Pak Bono, itu dikuliahin itu bisa nangis berderai-derai Pak. Waktu itu Pak Bono selaku angker Pak, manajer apa itu, pelayan Pelkam ya kepala Pelkam. Kepala Pelkam waktu itu ya. Ya. Waktu itu kalau kita nyebutnya di antara mahasiswa Menko Pelkam itu. Menko Pelkam. Ya, dipanggil Menko Pelkam tuh. Iya. Itu Pelkam itu adalah pelayanan kemahasiswaan. Ya, betul. Ya. Kalau sekarang ada ya Pak? Ada ya? Ada ya? Tetap ada dalam ada satu Pelkam, divisi ya? di bawah Wakil Rektor 3. Ya. Ya. Nah, saat itu dibilang, sudah, kamu berangkat ke Jakarta, minta piala dari Menpora, minta kesediaannya memberikan dukungan piala bergilir dari Menpora. Ya. Sebegitu culunnya saya, sebegitu polosnya, disuruh pergi ke Jakarta, dikasih sangu 200.000 Pak. 200.000. 200.000 berdua. Berdua Pak. Begitu teganya saya cuma dikasih 200.000 sama Pak Bono. Dan saya begitu disuruh pergi, ya langsung berangkat. Nggak pakai minta surat pengantar, nggak pakai minta apa-apa. Saya masih ingat saat itu rektornya adalah Pak Anton. Pak Anton, ya. Pak Anton kebetulan juga saat itu menjabat sebagai anggota dewan. Anggota dewan, ya. Jadi saya dikasih alamat untuk tinggal dan bermalam di rumah beliau di Jakarta, ya. Berdua dengan almarhum Marta. Berangkat begitu saja Pak, mencari kereta yang termurah, tetap tidak cukup, jadi tetap bingung, nombok-nombok gitu. Sampai di sana, terus kita cari, zaman dulu kan nggak ada Mbah Google Pak. Betul, belum ada. Cari tahu segala macam ini di mana dan kantornya. Juga belum pernah ke Jakarta Bu? Atau sudah pernah, tetapi kan tetap ke kantor menteri pengalaman pertama Pak. Iya. Jadi saya cari tahu di mana. Dan pagi-pagi saya datang ke kantor menteri itu. Dengan gagah berani, semi ngawur gitu, masuk ke gedung itu, datang ke resepsionis, ada yang bisa dibantu Bu? Iya, saya mau ketemu Pak Menteri. Dari mana? Sudah ada janji, suratnya mana? Pertanyaan panjang lebar, mulai panik saya. Panik dan kalut. Loh,
harus pakai surat, harus pakai ini, harus ada janji dulu. Sekonyol itu kelakuan saya. Dan saya bingung. Ditegaskan berulang-ulang oleh resepsionis, saya tidak mungkin bisa bertemu menteri. Pak Menteri. Karena tidak pakai surat, tidak buat janji. Iya. Iya, Dan iya. saya bukan siapa-siapa. Iya. Gitu. Dari Surabaya ya. Iya. Orang dari Udik, anak kecil, nggak jelas, gitu. Iya, iya. Dan dipastikan tidak bisa. Nah, setelah itu gimana? Pada saat itu, yang terbayang buat saya itu hanya wajahnya Pak Bono yang marah. Dan saya bakal nangis lagi di ruang Iya, iya. Pelkam. Jadi saya tidak boleh balik ke Surabaya ini. Saya habis sama Pak Bono. Uangnya sudah habis, tidak ketemu menteri. Iya, iya, iya. Waduh. Jadi tidak bisa pulang kalau belum tercapai target ini. Iya, saya bukan tidak bisa, tidak berani Nggak ketemu berani Pak pulang. Bono. Iya, Ya. iya, iya. Akhirnya saya keluar dari gedung itu. Saya tanya security, Pak menterinya itu ada, sudah datang? Belum datang. Belum datang. Ya udah, Marta, kita tidak bisa pulang ini. Mati ini aku. Gimana? Terus kita tunggu aja menterinya datang. Marta bilang, lah terus gimana kalau menterinya datang, kan tidak bisa. Wis nggak tahu gimana lah nanti. Pokoknya saya tunggu menterinya datang. Saya nunggu Pak berdiri terus di depan gedung Di situ. depan gedung, ya. Panas Pak. Dan setelah itu ada mobil menteri datang. Ya, setelah beberapa jam Pak. Setelah berapa jam? Mobil menteri datang. Saya tanya kanan kiri, betul itu Pak Menteri di dalamnya. Pak siapa? waktu Saat itu Pak Akbar Tanjung. Pak Akbar Tanjung. Oh, Ya. iya. Itu betul Pak Menteri di dalamnya. Saya ancang-ancang Pak. Saya pikir gini, ya sudah, saya nyerobot aja. Sekonyol itu juga. Saya lebih baik dimarahin menteri daripada dimarahin Pak Bono. Iya, iya, iya. Jadi saya udah ancang-ancang, menterinya buka pintu, buka jadi pintu belakang. Dikejar ke mobil. Iya, Oh. saya langsung potong lari Pak. Saya lari, set. Begitu saya lari, set, langsung saya dipegang sama security. Saya dipegang rontang. Saya teriakin Pak Menteri, saya mau ketemu Pak Akbar Tanjung, Pak Akbar. Saya Mira, saya dari Ubaya. Soan jago kayak begitu. Padahal ya dia kenal apa Waktu juga itu nama dia itu saya. Pak Akbar Noleh. Noleh. Oh. Pak, saya mau ketemu Bapak. Tapi saya sudah ditarik oleh security Pak. Dipegangin, saya tidak bisa ketemu. Saya masih teriak-teriak. Akhirnya Pak Menteri bilang, lepaskan. Oh. Biar jumpa saya. Waduh. Saya langsung ikut beliau naik masuk. trap begitu. Pak, maaf Pak, saya Mira, saya dari Universitas Surabaya. Saya mau minta waktu bertemu bla 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 bla. Dan luar biasa, Pak Akbar Tanjung bilang, ya sudah, kamu ikut saya naik. Jadi saya satu lift dengan Pak Menteri naik. Luar biasa. Dan saya bisa bertemu. Pak Menteri menyatakan kesediaannya untuk memberikan support. Dan yang paling penting, saya bisa balik ke kampus saya with the glory. Glory. Karena Begitu. berhasil ya. Iya. Luar biasa ya, iya. Nah, ini apa ya? Satu pengalaman yang unik dan luar biasa menarik ya. Karena Luar biasa belum konyol, tentu ya awalnya kelihatan konyol ya, tetapi tidak menyerah, berusaha dengan berbagai cara sampai bertemu dengan Pak Menteri. Tapi ini modal juga Pak dan buat ini saya. dan ini menjadi modal yang sangat berarti bagi Ibu Mira setelah lulus, dan ini menjadi sesuatu yang berarti berapa puluh untuk tahun ke depan. berapa puluh tahun ke pada depan. saat saya sudah mulai
berbisnis Iya, iya, iya. dan kemudian masuk di Jakarta dengan bisnis dengan skala yang lebih besar. Iya. Saya memerlukan banyak pertemuan dengan instansi terkait, dengan regulator, dengan dewan semuanya. Itu tentu tidak mudah. Iya, iya. Banyak sekali kendala, tapi saya selalu ingat Pengalaman. bahwa saya pernah tanpa modal apapun, saya bisa bertemu, dan akhirnya waktu SD itu saya diajar di pelajaran bahasa Indonesia, ada pelajaran pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada Situ jalan. ada jalan. Nah, Dan itu saya pegang betul-betul karena itu proven. Betul-betul, dan terbukti. Saya sudah waktu itu. lakukan. Iya. Dan itu menjadi modal saya dalam menjalankan bisnis juga. Betul. Wah, luar biasa ya para mahasiswa dan juga para alumni pada masyarakat yang menyaksikan podcast kampus. Jadi di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan Bu Mira sudah membuktikan pengalaman beliau ketika kuliah itu ternyata walaupun memang sangat berat dijalani 2 kali tadi ceritanya ya, belum lagi yang lain, itu membekas dan menjadi modal penting bagi beliau saat ini ketika menjalankan usaha. Dan inilah suatu pengalaman kuliah ya, bukan hanya belajar pengetahuan ya Bu ya, tapi justru banyak belajar dari pengalaman ketika menjadi seorang aktivis. Tentu Pak, karena saat kita terjun ke masyarakat, Ya. terutama saat kita terjun ke dunia bisnis, dunia usaha, bukan saya mengesampingkan studi ya, tetapi ada hal penting yang tidak bisa kita tinggalkan. Iya. Pada saat akademis kita mungkin sangat luar biasa, tidak dibarengi dengan networking. Betul. Ya, kita bicara di dunia bisnis, networking adalah segalanya, Pak. Betul. Nah, networking ini saya tanpa sadari, saya sudah rintis sejak di kampus ini. Sejak di kampus, Ya. luar biasa ya. Jadi indeks prestasi akademik yang tinggi tidak cukup, tidak menjamin ya keberhasilan atau kesuksesan seseorang kalau dia tidak punya pengalaman. Saya berani pastikan tidak mungkin bisa, tidak berani cukup. pastikan, Ya. berani pastikan indeks prestasi yang tinggi kalau tidak punya satu pengalaman yang cukup, ya seperti Bu Mira, dijamin Anda tidak mungkin sukses. Ya. Sangat berat, Pak. Sangat berat. Tidak sangat berat. mungkin. Nah, ini tentu menjadi suatu masukan ya, terutama bagi mahasiswa yang masih kuliah sekarang. Oke, kita memang datang ke kampus untuk belajar, mencari pengetahuan, tapi itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Kalian harus punya banyak pengalaman, praktek, aktiflah di berbagai organisasi kemahasiswaan, bekerja sama, bikin kelompok, dan menghadapi tantangan-tantangan di dalam organisasi tersebut, dan itu pasti akan menjadi bekal penting bagi kalian ketika nanti setelah lulus. Begitu ya Bu ya? Betul. Kalau saya tidak ditempa di kampus ini dengan segala hal yang sangat berat seperti itu, ya. Saya sering kalau ketemu Pak Bono saat ini, saya sering canda, Pak, terima kasih sudah membimbing saya. Dulu benci, ya. Sekarang terima saya kasih banget. Sangat berhutang. Sangat berhutang. Saya bilang, saya etnis Chinese. Ya. Kalau saya tidak punya segala macam bekal ini, Ya. mungkin saya keluar kuliah, saya jual pangsit. Jadi dagang ya? Iya. Betul, gitu. betul. Karena saya juga melihat kesempatan ini. Saya ingin sekali betul-betul bahwa cerita saya ini bukan hanya sekedar untuk didengar oleh teman-teman di kampus ini, para mahasiswa, tapi betul-betul bisa menjadi satu pedoman ya, pegangan. Karena saya sebagai posisi saat ini pemberi kerja ya, seperti itu. Saya melihat
Ya. banyak sekali kendala pada saat saya melakukan rekrutmen. Nah, ini menarik. Perlu kita dengarkan, juga ini menjadi masukan bagi mereka yang mau lulus masuk ke dunia kerja. Bu Mira akan menceritakan pengalaman beliau untuk ketika merekrut dan juga apa yang menjadi patokan-patokan untuk menerima orang yang terbaik di suatu perusahaan. Silakan, Bu. Iya, Pak. Jadi saat ini kalau saya membuka satu lowongan untuk satu posisi, Ya. pada saat kita menerima CV, itu bahkan saya baca CV-nya minder, Pak. Kalau zaman saya dulu, dimintanya itu IPK terendah itu 2,75, itu Iya, iya. seperti begitu ya standarnya. Sekarang Pak, berapa? CV yang masuk itu tuh kepala 3 semua, dan rata-rata 3,5 ke atas, Pak. Oh, 3,5 itu cum laude. Pak, Lulus cum laude. itu kebanyakan CV itu 3,2 aja jarang. CV-CV-nya seperti itu. Ya. Kemudian formatnya sangat bagus, sangat profesional Ya. ya. Semua bahasa Inggris. Saya susah sekali cari CV bahasa Indonesia. Ya. Anak-anak sekarang CV-nya bahasa Inggris semua. Jadi tampilannya bagus ya CV-nya. Luar biasa, Pak. Ya. Saya jiper, saya baca CV-nya anak-anak itu. Tetapi pada saat kami interview, mereka yang akademisnya jedok nih, Pak, ya. Kita interview pertama nih. Tentu seperti itulah ya logikanya. Saya panggil paling menjadi prioritas lah. Ya. Selalu saya kecewa. Pasti saya kecewa, Pak. Kecewa ya. Karena nggak ada isinya. Artinya sangat terlihat bahwa ini mentah sekali, akan sulit untuk saya bisa utilize sumber daya yang semacam ini. Terlihat sekali tidak siap kerja, tetapi justru karena IP-nya yang sangat tinggi, itu menjadi handicap. Karena dia merasa bahwa dia adalah satu hal yang berharga, yang dia merasa dia punya bargaining power dan dibanggakan ya. Betul. Semakin terlihat gapnya, wah ini saya susah dengan yang seperti ini. Terus terlalu overconfidence. Overconfidence dengan indeks prestasi. Betul. Tuntutannya macam-macam. Karena memang tipikal, ya sekali lagi saya tidak mendiskreditkan Gen Z di sini ya. Tetapi ini saya hanya bicara fakta yang saya hadapi. Di akhir interview kadang kita tanya, apakah ada yang mau ditanyakan, begitu ya. Saya sekarang takut, Pak, mengeluarkan pertanyaan itu ke Gen Z. Karena? Begitu saya tanya, dia interview saya balik. Itu lebih gawat, Pak. Fasilitasnya apa, bonusnya apa, ininya. Kerjanya belum, Pak. Tuntutannya A to Z. Dan kemudian saya mencoba bicara ke HRD kita bahwa tolong tambahkan requirement. Saya mau mencari sumber daya yang tidak hanya mumpuni secara akademis, tetapi mempunyai pengalaman berorganisasi yang cukup di kampus. Tolong tambahkan requirement itu. Dan resultnya, Pak, totally different. Bahkan saya banyak menerima IPK hanya 2, sekali lagi ini bukan saya bilang tidak perlu IPK tinggi ya, berbeda. Betul. Saya banyak menerima IPK 2, tetapi yang bersangkutan aktivis di kampus. Pada saat masuk ke dunia kerja, saya sangat puas. Betul. Dan terbukti karirnya mereka sangat bagus, sedangkan yang cum laude itu kurang. Lambat. Saya bilang tabrak sana tabrak sini seperti
tikus buta Oke. dan susah beradaptasi karena mereka merasa mereka sudah tahu, mereka Ya. sudah pintar, Sudah pintar. mereka sudah ini, tapi mereka tidak matang di Tidak mau lapangan belajar sama lagi. sekali. Ya. Mereka, saya selalu memakai istilah saya, mereka tidak mengenal dunia nyata. Yang mereka tahu hanya sebatas textbook. Betul. Ditutup bukunya, mereka buta. Mereka tabrak sana sini. Iya. Nah, ini luar biasa. Jadi ini satu informasi penting ya kepada para mahasiswa, mumpung belum terlambat nih. Ya, jadi pengalaman dari Ibu Mira melakukan ya istilahnya itu tes ya ketiga rekrutmen bagi mereka yang punya indeks prestasi tinggi tapi sama sekali tidak punya pengalaman berorganisasi, itu ternyata kinerjanya di tempat kerja sangat kurang. Ya. Ya. Nah, tapi ada yang direkrut indeks prestasi tidak terlalu tinggi tapi punya pengalaman organisasi yang bagus, dia justru lebih berhasil di dunia kerjanya, di Performance-nya karirnya. Sangat bagus. Ya, tentunya akan lebih bagus lagi kalau kalian punya IPK indeks tinggi. prestasi tinggi dan juga punya pengalaman Sangat betul, Pak. berorganisasi. Ya. Saya kira itu akan jauh lebih baik, dan ini tentu menjadi suatu masukan penting bagi para mahasiswa dan seluruh generasi muda pada umumnya tentunya, Bu ya. Generasi muda, apa yang disampaikan oleh Bu Mira ini. Oke. Dan mungkin saya tambahkan sedikit, Pak. Saya selalu bersyukur Ya. bahwa saya pernah menjadi bagian dari kampus ini. Ya. Karena Ubaya. apa? Bukan hanya pengalaman itu yang kemudian menjadi satu guidance buat saya saat ini, tetapi alumni-alumni Ubaya Ya. saat ini itu bertebaran di Di mana-mana mana-mana, betul. dengan posisi-posisi yang sangat bagus. Sangat bagus. Dan itu semuanya adalah alumni aktivis, Pak. Ini yang perlu jadi catatan ya. begitu. Ada yang sudah menjadi anggota dewan, ada yang sudah di dirjen, Iya, ada yang iya, iya. hakim tinggi, hakim agung, Iya, iya, jaksa, di legislatif, di yudikatif, bertebaran di mana-mana. Iya. Pada saat itu, saya sudah mengenal mereka sejak saya menjadi aktivis di kampus sudah ini. kenal sejak waktu mahasiswa. Ya, dan kalaupun tidak, mereka ada yang jauh lebih senior dari saya, Ya. tetapi karena kita sesama aktivis, kita punya chemistry yang sama. Betul, sama. Kita bisa masuk, enak bicara dengan baik. Banyak red carpet yang kita bisa dapat, Betul, banyak betul. kemudahan yang kita bisa dapat. Maka saya seringkali sedih melihat banyaknya mahasiswa kupu-kupu saat ini. Iya. Kupu-kupu itu kuliah pulang ya. Ya, padahal di Ubaya ini tidak hanya kegiatannya, tetapi kita tidak pernah tahu dari aktivis siapa ini nanti yang kelak berapa tahun ke depan akan menjadi mitra kita Atau yang sangat penting di dalam dunia kerja ya, kita, malah di dunia menentukan bisnis. hidup kita ya ke depan. Betul. Dan sekali lagi, semua yang saya jumpai saat ini, mereka adalah mantan aktivis, Pak. Maka kalau mahasiswa saat ini masih tidak menggunakan kesempatan dan haknya untuk aktif di kampus ini, itu Rugi saya besar sangat ya. menyayangkan. Rugi Ya. besar, sangat disayangkan. Luar biasa. Jadi alumni connection ya, alumni connection Ya. ini menjadi sangat penting. Mereka yang dulu pernah aktif di dalam organisasi kemahasiswaan, ketika lulus mereka menempati posisi-posisi penting di berbagai organisasi, pemerintahan, Ya. swasta dan sebagainya. Ya. Dan ketika itu mereka bertemu karena sesama mantan aktivis ya, jadi sudah saling mengenal. DNA kita sama, Pak. DNA-nya sama sehingga bisa memperlancar ya. Jadi red carpet ya bagi kita untuk membantu ya dalam menjalankan usaha atau kegiatan kita. Luar biasa. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Mira ini sangat
berarti. Terima kasih banyak Bu Mira atas sharing pengalamannya. Ternyata kuliah di Ubaya ini tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi yang lebih penting mendapatkan sebuah pengalaman hidup yang ternyata menjadi bekal penting ketika menjalankan atau mendirikan usaha setelah lulus. Kalaupun kita menjadi profesional pun tentu sangat penting juga. Juga sangat penting ya. Jadi ya tadi disampaikan oleh Bu Mira, persahabatan kita ketika di kampus dan karena aktivitas sesama aktivis di organisasi kemahasiswaan itu bisa menjadi sebuah networking yang sangat penting ketika lulus nanti. Oleh karena itu, kepada para mahasiswa, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Sejak kuliah, selain belajar, harus selalu berupaya untuk mengikuti berbagai kegiatan, membangun jaringan pertemanan, kerjasama dengan berbagai mahasiswa. Karena itu nanti akan menentukan masa depanmu. Ya, kira-kira begitu, Bu. Betul. Terima kasih banyak. Saya kira itu saja podcast kita hari ini, dan kita banyak mendapat inspirasi dari Bu Mira Sukamto, di mana beliau saat ini sudah menjadi seorang business owner yang sangat berhasil dalam berbagai bidang usaha di Jakarta beliau, dan apa yang disampaikan hari ini tentu menjadi masukan yang sangat berarti bagi mahasiswa, bagi para alumni yang saat ini sedang bekerja dimanapun profesinya, dan tentu bagi seluruh generasi muda Indonesia. Sekian, terima kasih dan salam multikultur.